Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Albania TV, kita hari ini berada di Jalan Raya Cirebon, Bandung, di mana kita akan mengunjungi salah satu orang yang sangat sukses di dalam usahanya beliau, bidang otomotif motor. Seperti apa usahanya beliau di bidang otomotif motor? Di mana beliau ini berawal dari satu unit motor dibeli. Sehat selalu, Bi. Rambutnya ini yang bikin kita Luar biasa ya, Bi. luar biasa. Sehat, Masya Allah. Jadi sahabat, kita sudah bersama dengan Abah Haji Dayat. Nah, beliau ini kesehariannya memang sudah di sini, Abah. Keseharian di sini. Keseharian Iya. di sini. Nah, di showroom, kalau Ya. di showroom ya aktivitas paling di showroom mobil juga. Bi. Di showroom mobil juga. Tapi memang lebih fokusnya di Motor, Bi. motor, di motor ya. Baik, kalau Abah Haji Dayat itu sebelumnya itu memang basically di otomotif motor atau apa sebelumnya itu? Sebelumnya basicnya dijual beli saja. Dunia otomotif dari tahun 2002. Dari tahun 2002. 2002, 2003. Sampai sekarang alhamdulillah berkembang, Allah mudahkan perjalanannya, Bi. Apalagi sekarang ketemu dengan orang-orang soleh, Masya Allah. Ya. Dalam perjuangan tidak hanya urusan duniawi, Bi. Kami sering diingatkan oleh guru besar Buya Yahya, ataupun rekan-rekan tim, sahabat-sahabat terdekat, mengingatkan untuk kembali kepada syariat yang lebih baik. Dengan cara apa? Jual beli berdasarkan syariat. Apa syariah itu? Menjual dengan syariah, mengkreditkan dengan secara syariah. Ya mudah-mudahan dengan sebab itu semua Allah memberikan limpahan dan keberkahan yang lebih hakiki dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan ini yang menariknya lagi, Abah ini
eh, tempat Abah usaha? Paling terbanyak Kalau di tahun berapa ini? 2010, 2011 itu unit sampai 300 unitan. 300 unit, Penjualan per bulan kurang lebih 100 unit. 100, 100 lebih di 2010, 11 nih. Itu 2010. puncak-puncaknya karena dulu Ya. memang kompetitornya masih kurang nih. Oh, Leasing masih sedikit dulu kan belum menonjol ya. Ya. Terus rekan-rekan showroom juga tidak sebanyak dulu, cuma beberapa. Ya. Dari segi itu memang luar biasa. Yang mampu bisa memotivasi sampai sekarang bertahan ini dengan kondisi persaingan, perkembangan zaman nih. Ya. Kita tetap konsisten dalam keadaan maksimal, fokus di dalam dunia ini. Alhamdulillah Allah kuatkan dengan masih berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut. Dan tadi kalau dari Abah sampaikan itu karena menyukai dulu. Iya, menyukai dulu. Terus kemudian ada nggak ketika mendapatkan unit, kemudian suka, dan ternyata justru malah itu menjadi, kalau bahasanya mungkin untung yang berlipat. Ada nggak satu kejadian atau satu transaksi yang menurut Abah, saya suka nih. Dan sebagian menisbatkan ini diriwayatkan Imam Bukhari Qissatul Gharanik. Oh tidak, di dalam Sahih Bukhari tidak ada kisah Gharanik. Memang betul turunnya ayat An-Najm itu, ayat itu ada, tapi kisah tentang Gharanikul Ula tidak pernah ada. Tentang berhala-berhala yang mulia yang disanjung itu tidak ada. Bukan menunjukkan bahasanya menyimpan itu haram. Tentu waktu Nabi mengatakan seperti itu, ada sesuatu yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga para ahli tafsir menafsiri, dia adalah menyimpan sesuatu yang tidak boleh disimpan. Artinya apa? Seharusnya dibagi, disimpan sama dia. Berarti melakukan kesalahan dong. Tanah haram juga merupakan tanah terhormat atau dihormati yang telah ditentukan batasan-batasannya, yang mengandung keutamaan-keutamaan jamaah. Haram artinya sesuatu yang mulia dan dimuliakan. Jadi tanah yang dimuliakan. 10 bulan pertama semangat karena memang ini bulan Ramadan, kemudian ditingkatkan lagi biasanya 10 kedua ini mulai runtuh, dan memang secara otomatis juga kadang di 10 akhir itu bangkit kembali karena ada Lailatul Qadar. Apakah patokan puasa itu sudah batal masuknya waktu maghrib atau saat kita sudah minum? Puasa Anda akan berakhir kapan Anda melakukan sesuatu yang dianggap membatalkan. Selagi belum Anda batalkan, Anda masih dalam keadaan berpuasa. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full, keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Salah satu amal yang akan terus mengalir pahalanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Salah satu amal yang akan terus mengalir pahalanya adalah kita membeli Al-Quran, mushaf, kemudian dibaca oleh anak-anak penghafal Quran, lalu Qurannya dihafal, maka akan menjadi pahala-pahala yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi yang membaca sendiri, bagi yang membelikan Al-Quran tersebut, mushaf tersebut. Bersama ini kami ajak Anda untuk program wakaf Al-Quran untuk santri Al-Bahjah. Wakaf Al-Quran. Dan memang kita ada cetakan khusus yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh anak-anak. Maka kami ajak Anda untuk pembiayaan ini. Untuk biaya mereka. Bismillah karena Allah. Salurkan rezeki Anda untuk beli Al-Quran ke BSI nomor rekening 77444179 atas nama Yayasan Wakaf Al-Bahjah. Pada Bank 451. Informasi 0821 3000 5989. Masya Allah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang berawal dari suka, kita teliti memilih barang, terutama ya untuk menjaga kualitas konsumen, kita teliti dulu dari awal. Jadi ketika ketelitian tersebut akan menjadi sebab kebaikan, berkesinambungan. Ketika Habib membeli motor ke saya, Habib tidak merasa kecewa, insya Allah kedepannya Habib pasti pesan lagi. Ataupun Habib mau jual lagi, tidak terlalu rugi,
Abi masih jualnya ke saya lagi. Hmm. Jadi itu mungkin. Bi. Oh, berarti kalau secara pos abadi, pos abadi motor ini, apa sih keunggulan yang ditonjolkan dan sampai sekarang ini ya bertahan? Apa sih yang paling diunggulkan? Terutama di unit kami insya Allah selektif semaksimal mungkin. Terus kami ada fasilitas garansi. Terutama di awal ketika pembelian, contoh Abi beli motor ke saya. Iya. Abi beli motor ke saya itu saya riset dulu, saya maksimalin segala sesuatunya. Ya. Jadi ketika pakai itu Berapa unit yang kira-kira bisa kita riset? boleh Bi, boleh Bang Abi. Jadi sahabat, tadi apa yang telah beliau sampaikan bahwa yang pertama sukai dulu. Kalau kita membangun usaha, kita membangun suatu impian, sukai yang kita mau bangun. Nah, ini kita pengen tahu nih dari 40 unit, kira-kira unit yang paling termahal dulu. Bang Abi. Apa yang paling termahal? Apa? Yang termahal ada Rebel sih Bi, cuman kita kalau posting di sini kadang foto lagi, jadi ada tempat khusus Bi. Oh gitu. Ada. Jadi Jadi itu namanya Honda Rebel Bi. Honda Rebel. Itu Itu harganya 135 jutaan. 135 juta. Apa kelebihannya? Kelebihan nyaman Bi, moge Bi, moge. Oh, moge. Oke. Berapa cc berarti? Itu 500. 500 cc. Tapi unitnya tidak di display di sini. Iya, di display. Tapi memang ada. Ada stoknya. Jadi bukan cuma hanya yang bersifat matic dari segi ekonomis, tapi Iya. juga ada motor-motor besar Iya. yang memang disediakan di Abadi. Iya. Contoh Bi ini. Iya. Ini yang Ini KLX Bi. KLX Ini tahun 2021 Bi. tahun 2021. 2021 kondisi ban masih buah dealer Bi semua. Hmm. Karena kalau unit yang belum capai kita bisa memprediksi. Ya. Ini unit belum ke lapangan, kelihatan Bi. Oh, Jadi insya Allah dari segi baut, kondisi apa kita pantau dulu Bi. berarti kayak ini ini benar-benar masih pemakai rumahan ya? Pemakai rumahan. Oke. Gitu, Bi. Dan di harga berapa kalau KLX? Ini kurang lebih 20 lebih Bi. 2400-an. 24 juta? Nah, 24 jutaan. 24 juta. Masih bisa nego 24 juta Bi. Oh, sangat menarik buat seluruh Masih bisa sahabat nego. daripada Albaja TV. Jadi kalau datang ke sini, datang ke lokasi, Harga dikondisikan di tempat. langsung ketemu dengan Abah Haji Dayat. Jadi dari 24 juta KLX akan dapat diskon spesial buatnya menyaksikan tayangan ini. Dan yang Insya Allah. kedua dari KLX, yang paling mahal yang kedua, Yang paling mahal kedua paling di unit CBR ini. unit CBR. CBR Oke. Ini CBR ini 25. di angka 25. Ya CBR. CBR. Nah, ini kayak kelas Pixen ini murah Bi. Oh, ini yang Kelas Pixen ini harganya cuma 8 juta Bi.
Oh, ini 8 juta. 8 juta. Kita ada di. Karena mungkin diantaranya ada orang-orang yang nggak mau ribet ya. Iya. Artinya Tidak harus harus beli antri, tiket. Iya. kemudian harus proses daftar segala macam. Tapi cukup dengan di pos abadi ini. Bisa langsung. Gesek di Bisa sini bisa. Oke, baik. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Dan sebagian menisbatkan ini diriwayatkan Imam Bukhari Qissatul Kharanik. Oh tidak, di dalam Sahih Bukhari tidak ada kisah Kharanik. Memang betul turunnya ayat An-Najm itu, ayat itu ada, tapi kisah tentang Kharanikul Ula tidak pernah ada. Tentang berhala-berhala yang mulia yang disanjung itu tidak ada. Bukan menunjukkan bahasanya menyimpan itu haram. Tentu waktu Nabi mengatakan seperti itu, ada sesuatu yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga para ahli tafsir menafsiri, dia adalah menyimpan sesuatu yang tidak boleh disimpan. Artinya apa? Seharusnya dibagi, disimpan sama dia. Berarti melakukan kesalahan dong. Tanah haram juga merupakan tanah terhormat atau dihormati yang telah ditentukan batasan-batasannya, yang mengandung keutamaan-keutamaan jamaah. Haram artinya sesuatu yang mulia dan dimuliakan. Jadi tanah yang dimuliakan. 10 bulan pertama semangat karena memang ini bulan Ramadan, kemudian ditingkatkan lagi biasanya 10 kedua ini mulai runtuh, dan memang secara otomatis juga kadang di 10 akhir itu bangkit kembali karena ada Lailatul Qadar. Apakah patokan puasa itu sudah batal masuknya waktu maghrib atau saat kita sudah minum? Puasa Anda akan berakhir kapan Anda melakukan sesuatu yang dianggap membatalkan. Selagi belum Anda batalkan, Anda masih dalam keadaan berpuasa. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah petunjuk dari Allah, boleh menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full, keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi, hamba-hamba yang beruntung di bulan mulia ini, bulan agung, bulan dilipat gandakan pahala. Ayo kita berlomba-lomba
dengan tenaga kita untuk beribadah, dengan pikiran kita untuk punya ide-ide cemerlang dalam kebaikan, termasuk dengan harta kita untuk berinfak, berderma. Maka bersama ini kami ajak Anda untuk mengikuti program wakaf fasilitas sarana ibadah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang ada cabang Al-Bahjahnya. Maka bersama ini kami ajak Anda untuk bisa bergabung karena Allah. Ayo, kita perlu sarana-sarana ibadah yang baik, yang layak, yang nyaman untuk para santri, para penuntut ilmu. Bismillah, salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 77744411179 atas nama Yayasan Wakaf Al-Bahjah, kode bank 451, informasi 082130005989. Wahaibukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang mana lagi yang kita, ya ini ada yang menarik nih. Nah, Dari apa nih? APC, apa Adif? ADP. Ini kayaknya cuma satu unit nih. Ini satu unit 2019 nih. 2019. DP-nya bisa di angka 3 juta masuk sebenarnya. Ini secara syariah bisa 3 juta. Bisa 3 juta. Apa itu secara syariah? Besar ya. Apa yang membuat DP-nya semurah itu? Nah, kita bersaing dengan motor baru. Ya. Jadi kita menyaingi motor baru, jangan sampai motor second ini melebihi motor barunya kejauhan. Jadi Ya. terkait urusan DP kita bahkan bisa lebih daripada itu DP-nya. Bisa lebih dari Bisa ditekan lagi. Jangan 3 juta. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Baik, sebentar, Abang. Nah. Kita sepertinya melihat ada salah seorang yang sedang melihat-lihat. Oh, maka Kita coba Ya. ingin Halo. apa juga. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya Ustaz Rizky. Sehat. Ini kita lihat kayaknya lagi ngelirik-ngelirik apa ini? Ya? Dia lagi cari-cari motor Buat cocok sekiranya buat sehari-hari Heeh. ngajar, Ya. kemudian kegiatan nanti di pondok. Masya Allah. Kira-kira dari cocok loh. Ya lagi cari-cari sih kiranya yang ya pas yang cocok lah Haji. ada nih yang cocok. Bagus, cocok banget nih kayaknya. Tadi agak menarik juga nih, kan lagi ada Ustadz juga nih Abang. Iya. Jadi ada Ustadz. Ustadz, kenapa sih kalau kita berakad itu harus bersyariah? Iya, karena memang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi kita jual beli di pos abadi motor insya Allah sudah sesuai pasti dengan syariah, baik dengan cash ataupun dengan kredit. Ya. Makanya alhamdulillah saya sendiri ke sini Oh. cari-cari motor, Ya. ingin beli meminang motor sekaligus dengan syariah Ya. yang sudah pasti dengan akadnya murabahah begitu. Masya Allah. Dan memang kalau untuk syariah itu kita datang langsung ya. Iya, datang Jadi langsung. nggak cuma hanya Jadi Ya. nanti dari mungkin kalau kita kredit nanti dari pihak ketiga bisa Ya. membeli Mm-mm. dan dia pembeli dan konsumen nanti akan pihak ketiga akan menjualnya kepada konsumen gitu. Konsumen. Nah, Membeli sebenarnya- dari forum ini. Iya, berarti Showroom secara syariah itu gampang banget Iya sebenarnya. gampang banget, tinggal kitanya mau syariah apa enggak. Iya. Ya, Kalau kita Masya mau Allah. syariah gampang, tinggal Gampang. kita datang ke showroom, yang showroom itu menyediakan syariah, Ya. yang akadnya murabahah, bismillah, insya Iya, Allah langsung. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kayaknya Ustadz masih Milih-milih ya. milih-milih. Masih milih-milih. Kita lanjut milih dulu ya. Baik.
Amin, Dan Ustaz. semoga sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak kepada Abah Haji Dayat. Semoga diberikan kelancaran usahanya. Amin. Sukses selalu. Amin. Amin. Dan jangan lupa semua sahabat dari Al-Baja TV untuk bisa bersama-sama mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan, mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Bahwasanya kalau bahasa Sundanya jangan pundungan, Jangan mundur. jangan pundung, jangan Manis pahitnya jalankan saja. jalan Karena itu Ya, perjalanan, Ustaz. baik. Tidak ada yang mudah. Baik. Karena hayalan orang itu semuanya pengen cepat, indah, mudah. Tapi ketika perjalanan itu ada yang kurang enak, ya kita nikmati saja. Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Abah Haji Dayat. Semoga Siap. manfaat. Dan Bi, makasih juga Bi ya. Kunjungannya Masya Allah. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat Al-Baja TV dimanapun berada, kita sudah mendapatkan satu kalimat yang sangat berarti buat kita. Bahwasanya, yuk kita mengambil usaha yang membawa berkah. Artinya, ketika kita membangun usaha dan kita ingin melaksanakan usaha, jangan cuma mengambil keuntungan saja, tapi bawa keberkahan di dalam rumah tangga kita dan dalam usaha kita. Kita berjumpa kembali dalam program-program yang lainnya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.